Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallahi ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la takunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta berkahnya kepada kita umat Islam. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita berkumpul untuk membahas mengenai pergaulan, di mana judul kita hari ini yaitu tentang pergaulanmu menentukan surgamu. Tentu banyak dari kita yang setuju, yang sepakat dengan judul kita hari ini. Salah satu tanda bahwa kita sepakat dengan judul kita hari ini, makanya orang tua kita menyekolahkan kita di sekolah-sekolah yang baik. Orang tua kita ingin anak-anaknya paham akan agama. Makanya hari ini kita akan bahas mengenai pergaulan menentukan surga kita. Sebelum itu, mari kita simak terlebih dahulu Quran Surat Az-Zukhruf ayat ke-67. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Yang artinya, teman-teman karib pada hari itu, pada hari kiamat, saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. Jadi di sini, di dalam ayat ini, kita sama-sama kembali mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersahabatnya dengan orang-orang yang sholih, bersahabatnya dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak lagi dalam hadis Rasulullah SAW, bagaimana beliau mengingatkan kepada kita semua untuk berhati-hati dalam memilih teman. Kenapa? Karena teman-teman itulah yang akan mempengaruhi diri kita. Apa kata Rasulullah? Janganlah engkau bergaul kecuali dengan seorang mukmin, dan janganlah memakan makananmu melainkan orang bertakwa. Hadis riwayat Abu Daud dan Bukhari. Apa maksudnya? Apa maksud Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bergaulnya hanya kepada orang-orang mukmin? Apakah kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang selain Islam? Teman-teman semua, di sini kita jangan salah paham terlebih dahulu, jangan salah tangkap dulu, jangan sampai kita merasa bahwa kita tidak boleh nih bergaul dengan orang yang bukan agama Islam. Bukan begitu teman-teman. Dimana kita tahu bahwa di Indonesia banyak sekali agama lain, dan kita hidup bersama-sama secara rukun karena mereka saudara kita sebangsa dan setanah air. Begitu pula Rasulullah SAW ketika beliau berada di Madinah. Pertama kali Rasulullah pindah ke kota Yathrib atau Madinah, dan di sana ada yang namanya Piagam Madinah. Kenapa? Karena di dalam Piagam Madinah berisi agar orang-orang Islam, orang yang non-Islam bisa hidup secara baik, secara rukun di tanah Madinah. Maksud dari hadis ini bahwa kita bersama orang-orang mukmin, yaitu bersahabat erat dengan orang-orang yang sholih,
bersahabat erat dengan orang-orang yang rajin mengaji. Kita berteman dengan siapapun itu boleh, tapi untuk mewarnai, bukan diwarnai. Orang-orang harus tahu bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Orang-orang bukan melihat dari ilmu yang kita punya saja, bukan dari sebanyak kita berbicara, tapi ada beberapa orang yang melihat Islam itu dari perbuatan kita, dari perkataan kita. Banyak loh orang-orang yang tersentuh melihat kesejukan Islam karena perilaku kita, dari tutur kata kita. Seperti itu teman-teman. Kembali lagi ke judul kita, bahwa pergaulan itu menentukan surga kita. Maka kita lihat dalam surah At-Taubah ayat ke-119, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Apa kata Allah? Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Kalau kita melihat orang yang berbuat maksiat, kita bergaul dengannya, pasti kita akan ikut-ikutan berbuat maksiat. Paling tidak, kalau kita tidak melakukan maksiat, kita membenarkannya. Karena apa? Karena kita tidak melarang hal tersebut. Kita nyaman berada di area tersebut. Tapi kalau kita bergaul dengan para penghafal Al-Quran, teman-teman yang suka mengaji, yang soleh, kadang kita yang baru berhijrah, kita yang baru berubah, akan nyaman berada di situ. Maka lama-lama kita juga akan menjadi seperti orang tersebut. Yang tadinya kita tidak pernah membaca Al-Quran, karena bergaul dengan orang yang cinta Al-Quran dan suka membaca Al-Quran, lama-lama kita menjadi orang yang rajin membaca Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Seseorang yang duduk berteman dengan orang yang solih dan orang yang jelek diibaratkan bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Jadi perumpamaan orang yang solih adalah penjual minyak wangi dan yang buruk adalah pandai besi. Kata Rasulullah, jika engkau tidak dihadiahkan minyak wangi olehnya, engkau bisa membeli darinya, atau minimal engkau mendapat baunya. Kalau misalkan kita berteman dengan orang yang solih, kita akan pelan-pelan insya Allah ikut solih. Misalnya orang itu suka membaca Al-Quran, dia hari ini sudah baca Quran nih teman-teman, tapi kita belum baca Quran, kita pasti akan merasa malu. Tetapi sebaliknya, jika kita berteman dengan orang yang pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaian kalian hangus terbakar, minimal engkau hanya mendapat baunya yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita bergaul dengan sesama pemabuk misalnya, setiap hari kita bersama dia, pasti ada pengaruh-pengaruh buruk dari pemabuk itu untuk kehidupan kita. Begitulah teman-teman sekalian, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad mengatakan bahwa seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikan siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Teman karibnya kita, jangankan yang seperti pemabuk tadi, tukang gibah, atau yang suka melakukan hal-hal buruk. Ketika kita ingin keluar rumah, orang tua kita melihat kita, pasti beliau akan bertanya, mau kemana nak? Dengan siapa? Kalau beliau tahu kita akan pergi dengan orang yang soleh, kita akan pergi ke sebuah pengajian misalnya, pasti hati mereka akan tenang. Kemudian teman-teman, ada satu kisah menarik sekali, yaitu kisah tabi'in. Beliau orang soleh, penghafal Al-Quran 30 juz. Namanya adalah Abdah bin Abdurrahim. Beliau bersama pasukan muslim melawan pasukan Romawi, berjuang luar biasa untuk memenangkan Islam pada saat itu. Kemudian beliau salah bergaul. Dia malah bergaul dengan salah seorang perempuan Romawi. Kemudian dia jatuh cinta dan akhirnya
Dia bergaul secara dekat dan semakin dekat sampai akhirnya penghafal Al-Quran ini terbawa karena dia jatuh cinta tadi. Akhirnya ditinggalkanlah agamanya. Beliau lupa ayat-ayat Al-Quran yang sudah dia hafal. Sudah banyak terjadi di zaman sekarang. Maka ketika teman-temannya datang, teman-temannya terkaget-kaget. Karena dia yang dulu adalah orang yang solih, tidak pernah meninggalkan sholat malam, hafalan Quran, murojaah, mengulang-ulang kembali hafalannya, selalu saja terngiang-ngiang di telinga kami. Apa yang terjadi pada dirimu? Kata teman-temannya. Kemudian beliau mengatakan, aku hanya ingat satu ayat dari seluruh ayat Al-Quran yang aku hafal. Ada pada surat Al-Hijr ayat 3, yang artinya, biarkanlah mereka di dunia ini memakan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan yang kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui apa akibat perbuatan mereka. Itu ayat untuk dirinya sendiri, teman-teman. Yang dia ingat dari seluruh ayat hanya itu. Lihat bagaimana cara Allah menegur dia dengan mengingatkannya hanya pada satu ayat tersebut, teman-teman. Ini banyak terjadi di zaman sekarang. Contohnya ketika dia alumni pesantren, pernah sekolah di pesantren, ketika beliau keluar dari pesantren, mereka bergaul dengan yang lain-lain, malah melakukan kayak hal-hal yang lepas jilbab atau tidak mengaji lagi. Hal itu sudah banyak terjadi di sini. Banyak sekali. Makanya bagi orang-orang yang sudah mengaji, kita tidak boleh sombong. Jangan berpikir bahwa, oh saya sih sudah mengaji, sudah soleh. Belum tentu, teman-teman. Belum tentu, siapa tahu Allah nanti akan menguji kita. Makanya Rasulullah SAW senantiasa membaca doa istiqomah. Karena istiqomah itu berat. Kita mengaji itu butuh kesabaran. Belajar Al-Quran itu berat. Makanya Rasulullah selalu membaca doa istiqomah yang selalu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling banyak ia ucapkan, yang artinya, ya Allah yang membolak-balikan hatiku, ya Allah tetapkan hatiku ini atas agamamu ya Allah. Kadang kita sudah tahu tapi kita masih melakukannya. Nah, terakhir teman-teman, pembahasan kita hari ini ada beberapa manfaat kalau kita berteman dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang pertama, manfaat jika kita bergaul dengan orang yang soleh akan selalu mengingatkan kita untuk beramal soleh. Dan juga pada saat kita terjatuh dalam kesalahan, dia mengingatkan kita. Itu orang-orang yang soleh. Dia berani untuk mengingatkan kita untuk kalau kita benar, dia akan dukung, dia akan menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau salah, dia tidak akan mau menolong kita, tapi dia akan mengingatkan kita. Jadi bergaul dengan orang-orang yang soleh, manfaatnya adalah dia akan selalu mengingatkan kita. Kita baik, dia dukung, dan kita salah, dia tegur. Ada satu kisah juga yang menarik. Ini dari hadis riwayat Bukhari. Bagaimana seorang teman ini mengingatkan temannya, sama-sama orang soleh, yaitu ada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabatnya Nabi, dan Abu Darda yang juga sahabatnya seorang Nabi. Abu Darda ini soleh sekali. Salman Al-Farisi ketika ke rumahnya Abu Darda, dia melihat Abu Darda sedang berpuasa sepanjang siang, sepanjang hari, selalu terus menerus. Dan ketika malam hari, Abu Darda selalu sholat setiap malam. Sampai Salman melihat istri Abu Darda yang namanya Ummu Darda. Dia berpakaian yang sudah tidak beraturan, tidak karuan, tidak menarik seperti itu. Lalu dia berkata, kenapa Ummu Darda? Lalu kata Ummu Darda, suamiku sudah tidak peduli lagi dengan saya. Setiap hari ibadah terus, saya tidak pernah diperhatikan olehnya. Salman kemudian menasihati, wahai Abu Darda, semua itu ada porsinya masing-masing. Sesungguhnya
Bagi rohmu ada hak, bagi dirimu ada hak, bagi keluargamu juga ada hak. Maka penuhilah hak-hak itu. Yang artinya istrimu itu perlu diperhatikan. Ibadah ke Allah itu memang betul. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk pasangan, ada waktu untuk diri sendiri, dan ada waktu untuk bekerja. Begitu teman-teman. Hal ini kemudian diadukan Abu Darda ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apa yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi itu benar. Jadi teman-teman, indahnya agama kita ini, Masya Allah, sangat luar biasa. Kita boleh bersenang-senang, kita diizinkan untuk bersenang-senang, tapi tetap dengan porsi yang sesuai. Kemudian yang kedua, manfaat bergaul dengan orang-orang yang solih, dia akan mendoakan kita dalam kebaikan. Kita tidak tahu kan, ketika kita sedih, masalah kita banyak, tiba-tiba masalah kita selesai gitu aja. Itu mungkin doa-doa dari orang-orang di sekeliling kita, doa orang-orang soleh, doa dari sahabat-sahabat kita. Kita perlu loh bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena misal kita bertemu dengan orang yang soleh, kita bilang, Bu, doain saya ya Pak, doain saya. Kita minta doa kepada dia untuk mendoakan kita. Karena kita tidak tahu, siapa tahu doa beliau yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesolehannya. Teman-teman sekalian, apa kata Rasulullah? Sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahui atau doa secara sembunyi-sembunyi adalah doa yang mustajab. Di sisi orang yang mendoakan saudaranya itu ada malaikat yang bertugas untuk mengamini doanya. Tatkala dia berdoa kepada saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat akan mengatakan amin. Walaka bimisli, semoga engkau pun mendapatkan hal yang semisal. Jadi bagi orang beriman, mereka tidak pelit dalam doa. Mereka selalu mendoakan orang-orang di sekitarnya. Mereka selalu mendoakan teman-temannya, saudara-saudaranya, mendoakan yang baik-baik untuk mereka. Mereka selalu mengingat teman-temannya untuk didoakan. Nanti malaikat akan mengatakan amin untuk doa-doa mereka, dan hal yang sama juga akan terjadi kepadamu. Jadi orang soleh tidak pernah pelit dalam doa. Dia tahu apa yang dia doakan kepada orang lain akan juga kembali kepada dirinya sendiri. Jangan lupa teman-teman, ketika kita sholat, biasanya kita tasyahud, kita akan mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu doa loh, yang artinya salam untuk kami dan juga untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Kita doa tidak pernah nyadar. Kadang kita baca doa dalam sholat yang penuh dengan doa-doa indah, kita tidak paham dengan artinya. Jadi kita tidak tahu, padahal itu adalah doa untuk saudara-saudara kita yang soleh. Jadi semua hamba-hamba Allah yang soleh itu saling mendoakan satu sama lain. Indah, Masya Allah kan Islam ini. Kemudian, apa kata Rasulullah? Jika engkau mengucapkan seperti itu, maka doa tadi akan tertuju pada setiap hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi tidak ada ruginya jadi orang soleh, karena kita saling mendoakan satu sama lain. Kemudian yang terakhir, apa nih manfaat kita bergaul dengan orang-orang soleh? Yaitu teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama-sama di hari kiamat. Ada yang berkata kepada Nabi, ada seseorang yang mencintai suatu kaum atau suatu sahabatnya, namun dia tidak pernah berjumpa dengan kaum itu ataupun teman tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Teman-teman, mencintai para penghafal Al-Quran, kita mencintai orang-orang yang rajin mengaji, kita mencintai orang-orang yang soleh, insya Allah kita akan dibangkitkan dengan mereka. Kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan mereka. Dan insya Allah mereka juga akan menjadi penolong bagi kita. Makanya untuk teman-teman semua, pandailah dalam memilih pertemanan, pandai dalam memilih pergaulan. Karena temanmu, pergaulanmu menentukan surgamu. Sekian ceramah hari ini. Insya Allah apa yang disampaikan bisa kita terima dengan baik
teman-teman semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.